Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anak, bagaimana kabar kalian semua? Tentunya baik bukan? Bertemu lagi dengan Ibu Nur Zahra yang akan mengajarkan kalian pelajaran bahasa Indonesia. Nah anak-anak, kita masih di materi pidato persuasif ya. Dan pada kesempatan di bab 2 ini, Ibu akan menjelaskan tentang bagaimana menjadi orator ulung melalui teks pidato persuasif. Nah, anak-anakku sekalian, yang dimaksud dengan pidato atau orasi merupakan kegiatan berbicara untuk menyampaikan suatu hal di depan umum. Nah, hal yang disampaikan orator ini bisa berupa pendapat, gagasan, informasi, atau pesan-pesan tertentu. Anak-anak, coba kalian perhatikan. Pidato ini akan menarik apabila sang orator mampu menyampaikan isi pidato dengan yang pertama, harus dengan vokal yang jelas dan lantang. Kemudian dengan intonasi yang tepat dari segi nadanya, temponya, dan juga jedanya. Lalu memainkan ekspresi, dilihat dari roman, kontak mata, dan juga gesturnya. Jadi, pidato persuasif adalah pidato yang berusaha untuk membujuk secara halus atau mengajak pendengar dengan menyampaikan pendapat, gagasan, dan alasan yang jelas, masuk akal, dan dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya. Nah, anak-anakku sekalian, sekarang Ibu akan membahas tentang langkah-langkah menyimpulkan isi teks pidato persuasif. Yang pertama, kalian harus mendengarkan atau menyimak isi pidato tersebut. Kemudian, kalian menentukan topik pidatonya. Nah, setelah itu, kalian mencatat butir-butir penting yang ada di dalam pidato tersebut. Lalu kemudian, barulah menyimpulkan gagasan, pandangan, atau pesan dalam pidato. Nah, anak-anakku sekalian, kalian harus memperhatikan nih bagaimana sih ketika kita akan menyimpulkan gagasan, pandangan, atau pesan pidato. Yang pertama, kalian memuat seluruh butir penting yang ada dalam pidato. Kemudian tidak menyimpang nih dari isi pidatonya. Dan juga bukan berupa ringkasan pidato ya, tetapi penafsiran pendengar terhadap hal yang disampaikan. Lalu apa saja sih yang termasuk dalam struktur teks pidato persuasif tersebut? Nah, di bagian pembukaan itu ada salam pembuka, lalu diikuti dengan ucapan atau sapaan penghormatan, lalu ucapan rasa syukur. Dan di dalam isi pidatonya itu berupa penjelasan mengenai pendapat, gagasan, alasan, atau pesan yang ingin disampaikan. Nah, di bagian penutupnya, nah ini berisi harapan agar gagasan dan pesan ini bisa disampaikan dan dapat bermanfaat bagi pendengarnya. Kemudian permohonan maaf, ada ucapan terima kasih dan juga ditutup dengan salam penutup. Lalu apa saja nih ciri-ciri kebahasan yang ada dalam teks pidato persuasif? Itu ada kalimat aktif, ada kata tugas, ada kosakata emotif, ada kosakata bidang ilmu atau istilah, ada sinonim dan juga ada kata benda dan abstrak. Nah, lalu bagaimana sih langkah-langkah ketika kita akan menyusun teks pidato persuasif? Jadi yang pertama, kalian itu harus memilih dulu dan menentukan topiknya. Kemudian menentukan tujuan dari pidato persuasifnya dan mengumpulkan data untuk mendukung argumen atau alasan. Baru kemudian kalian susun tuh kerangka pidatonya. Dan pembahasan dengan mengembangkan kerangka pidato. Nah, anak-anak, bagaimana dengan pelajaran hari ini? Mudah bukan? Nah, semoga materi yang Ibu sampaikan hari ini bisa bermanfaat untuk kalian. Dan untuk tugas e-learningnya, bisa kalian lihat di e-learning web SMPCN Mobile ya. Oke, terima kasih untuk pertemuan hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.